Dakwah Salafi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di dalam beberapa dekade terakhir. Dengan semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Salih. Dakwah ini teman-teman sekalian hadir membawa pencerahan akidah dan perbaikan manhaj umat. Namun di balik geliat dakwah ini muncul resistensi yang cukup kuat dari kelompok yang menamakan diri mereka Al-Sunnah wal Jamaah versi tradisional atau aswaja, khususnya dari ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Pertanyaannya, mengapa aswaja terlihat aktif menghalangi perkembangan dakwah salafi? Apa motivasi dan tujuan dari mereka? Apakah ini murni demi menjaga tradisi atau ada kepentingan ideologis dan politis yang lebih besar di baliknya? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa aswaja tradisional begitu aktif membendung dakwah salafi. Teman-teman sekalian, dakwah salafi menyeru kepada tauhid yang murni tanpa syirik dan khurafat, menjauhi semua bentuk bid'ah dalam ibadah, loyalitas kepada sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Sedangkan kelompok aswaja, khususnya Nahdlatul Ulama, dikenal sebagai kelompok yang mempertahankan tradisi lokal yang dibungkus dengan agama seperti tahlilan, yasinan, manaqiban, mengikuti ajaran tasawuf yang ekstrim terkadang, mengagungkan kiai secara berlebihan, bahkan kadang melebihi Nabi SAW. Perbedaan mendasar inilah yang menyebabkan gesekan ideologis antara dakwah salafi dengan aswaja. Yang jadi pertanyaan, apa strategi aswaja dalam menghalangi dakwah salafi? Yang pertama, menstigma salafi sebagai wahabi radikal. Salafi kerap dicap sebagai wahabi, Arab-minded, tidak cinta budaya. Tujuannya ialah membuat masyarakat takut menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh salafi. Strategi ini efektif dalam menciptakan jarak emosional antara umat dan salafi. Yang kedua, mengontrol lembaga pendidikan dan masjid. Masjid-masjid di bawah pengaruh NU sering sekali ditutup bagi ustadz-ustadz salafi. Pondok pesantren salafi difitnah sebagai pembawa perpecahan. Aswaja juga berupaya mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar membatasi aktivitas dakwah salafi. Yang ketiga, menginterpretasi negara. NU memiliki kekuatan politik yang cukup besar teman-teman sekalian. Mereka aktif mendorong regulasi keagamaan yang menguntungkan mazhab mereka. Tujuan akhirnya adalah menjegal maksudnya pemahaman salafi ke sistem pendidikan dan birokrasi negara. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, tujuan utama aswaja menghalangi dakwah salafi yaitu yang pertama untuk melindungi kepentingan tradisi dan karisma kiai. Dakwah salafi mengancam dominasi kiai tradisional. Salafi mengajarkan bahwa kebenaran tidak tergantung kepada status tokoh teman-teman sekalian. Ini menggerus kekuasaan dan pengaruh sosial para ulama tradisional. Yang kedua, menjaga basis massa dan dana umat. Dakwah salafi mengajak umat bersedekah untuk dakwah, bukan untuk acara seperti tahlilan ataupun haul. Ini membuat dana yang biasa berputar dalam tradisi aswaja jadi terancam. Dengan stigma salafi, mereka menjaga stabilitas keuangan lembaga aswaja. Yang ketiga, menolak koreksi terhadap ajaran sesat.
Salafi dengan tegas mengkritik ajaran-ajaran seperti tawasul, gulu, istighatsah kepada wali, dan zikir bid'ah. Aswaja tidak mau dikoreksi teman-teman, bahkan menjadikan tradisi itu sebagai warisan ulama. Maka mereka menyerang Salafi bukan karena salah, tapi karena merasa tersaingi. Yang keempat, mempertahankan aliansi dengan kelompok Syiah dan liberal. Banyak tokoh Aswaja terbukti bersikap lunak terhadap Syiah dan pemikiran liberal. Salafi dengan tegas menolak pemikiran sesat ini. Maka mereka melihat Salafi sebagai pengganggu stabilitas ideologis mereka. Maka apa dampak dari penghalangan dakwah Salafi? Yang pertama, umat gagal mengenal tauhid sejati. Umat dibiarkan terjebak di dalam amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Akidah bercampur dengan syirik, bahkan yang lebih berbahaya lagi, mengkultuskan individu. Yang kedua, perpecahan semu yang dibesar-besarkan. Salafi dicap sebagai pemecah belah umat Islam, padahal justru ingin membersihkan agama dari pencemaran tauhid. Perpecahan justru dibuat oleh kelompok-kelompok yang menolak kritik ilmiah. Yang ketiga, hilangnya kebebasan berdakwah. Banyak sekali ustadz-ustadz Salafi yang diboikot, dicaci maki, bahkan yang lebih parah diancam secara fisik. Semua ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid bukan sekedar masalah ilmu, tetapi juga perjuangan besar untuk melawan kepentingan. Terus apa solusi dan bagaimana sikap umat seharusnya dalam menyikapi perbedaan ini? Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman. Umat harus diajak belajar Islam dari sumber murninya, tidak taklid kepada tradisi ataupun tokoh semata. Yang kedua, menolak fitnah, menuntut ilmu. Jangan mudah sekali percaya stigma terhadap Salafi. Hadiri majelis ilmu dan baca kitab para ulama-ulama salaf. Yang ketiga, mengedepankan dakwah ilmiah bukan emosional. Salafi tidak boleh terpancing emosi, tetaplah berdakwah dengan hujah, akhlak, dan ketegasan. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, perjuangan dakwah Salafi di Indonesia adalah perjuangan mengembalikan umat kepada kemurnian Islam. Jika kelompok Aswaja menentangnya, itu karena mereka merasa kepentingannya terganggu, baik dari sisi ideologi, sosial, maupun ekonomi. Namun kebenaran akan tetap berdiri dan cahaya tauhid tidak akan pernah padam, meskipun dibenci oleh pengusung tradisi yang menyimpang. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.